Ya, dalam ilmu keperawatan urologi, untuk urologi itu masuk ke dalam periodoratif, yaitu mulai dari pre, intra, dan post. Dan di samping itu masih banyak sebetulnya di urologi ini bidang-bidang yang kita harus geluti, yang kita tahu sangat luas sekali. Selain dari 3 hal ini, untuk diagnostik itu juga sangat banyak. Adapun tindakan di bidang urologi itu dibagi menjadi konservatif, non-invasif. Nah, non-invasif ini meliputi ESWL dan medikamentosa. Selain itu ada minimal invasif, baru lakukan invasif. Ini adalah tindakan-tindakan yang ada di urologi. Seperti ada tata laksana batu dalam bidang urologi itu 3 hal tersebut: konservatif, non-invasif, dan yang seterusnya pembedahan. Tindakan SWL di masa normal dan masa pandemik. Sebetulnya di dalam tindakan SWL itu dalam kurun waktu yang sekian lama ini, selama ini, baik itu masa-masa pandemik atau masa normal, ada masalah. Nanti di dalam kegiatan atau tindakan masa pandemik ini ada pemeriksaan khusus untuk melakukan tindakan SWL ini. Dan hal ini sudah disampaikan di dalam season pertama, di mana ada kegawdaratan di bidang urologi oleh tim kami sebelumnya. Nah, perlu kita ketahui sebelum kita melakukan, paling tidak kita harus paham tentang sejarah. Tak kenal maka tak sayang. Makanya kita harus tahu sejarah penemuannya SWL, yaitu dipelopori oleh perusahaan pembuat pesawat terbang supersonik yang dinamakan Dornier. Dornier ini adalah seorang ilmuwan Jerman di tahun 1990. Pertama kali saat beliau itu ada di pangkalan, di sebuah pangkalan pesawat supersonik atau pesawat terbang, pesawat yang tempur. Nah, beliau ada memperhatikan ketika pesawat itu take off, itu melihat ada kaca-kaca di samping, di sekitar itu kok pecah. Makanya beliau itu akan melihat, mengamati apa yang menyebabkan ini. Nah, dari situlah gelombang yang ditimbulkan dari take off-nya pesawat itu menjawab gelombang kejut tadi, makanya bisa mengakibatkan debris-debris ataupun retakan-retakan benda keras seperti metal dan keramik seperti yang ada di contoh ini. Nah, perlu juga kita ketahui ada beberapa generasi SWL, mulai dari generasi pertama kali ditemukan, yaitu pasien harus direndam di dalam bak air yang berfungsi sebagai mediumnya. Terus tipe SWL-nya yaitu human model, atau disebut dengan HM12. Ini dipasarkan di tahun 1983 dan 1984 itu mendapat lisensi Food and Drug Administration Amerika. Nah, jadi kalau di negara kita mesti lisensinya seperti lisensi SNI gitu ya. Nah, untuk generasi kedua, karena ini terus berkembang, tidak perlu direndam dalam air, dalam bak air, hanya dilengkapi. Nah, airnya itu sudah ada dikemas di dalam suatu wadah, sehingga tidak masuk ke dalam rendaman air. Cuman di sini juga akan dilengkapi oleh fluoroskopi atau USG sebagai contoh. Yang pertama kali itu adalah jenis dari Siemens, produksi Siemens itu namanya Litostar. Kalau di EDAP itu dari Perancis, itu jenisnya serinya EDAP LT01. Itu juga jenis SWL generasi kedua. Untuk SWL generasi ketiga ini lebih lengkap lagi, ada imagingnya ini untuk dilengkapi dengan imaging. Kalau di generasi pertama tadi hanya USG saja atau X-ray saja,
Tapi di generasi ketiga ini sudah lengkap, ada X-ray-nya, ada USG-nya, dan lebih alat-alatnya, mesinnya akan lebih modern lagi. Extra corporeal shock wave lithotripsy atau kita sebut dengan SWL merupakan terapi non invasif, yaitu itu memecahkan batu dengan gelombang kejut atau bisa disebut dengan shock wave tadi dari luar tubuh. Jadi tidak ada lukanya, tidak ada alat yang masuk ke dalam tubuh, dan ini sangat risikonya bisa kita katakan sangat minim atau minimal risiko. Dan untuk batu atau SWL itu bisa dilakukan pada daerah mana saja, termasuk yaitu selama di dalam tractus urinarius, mulai dari ginjal, ureter proximal, ureter distal, itu bisa dilakukan. Komponen-komponennya dari mesin SWL itu kita bisa lihat di dalam gambar itu. Ada komponen satu itu sebagai generator pembangkit atau sumber dari energi shockwave. Di kedua itu ada focusing system itu refraktor itu sebagai nanti untuk membidikkan daripada shockwave-nya, yaitu memfokuskan gelombang kejut. Dan ketiga, di gambar ketiga itu imaging-nya, itu ada SIAM, ada USG. Dan keempat, itu ada di gambar keempat, itu adalah coping device, yaitu media air sebagai penghantar gelombang kejut. Sifat dari gelombang kejut itu ada sebagai penghantarnya adalah air. Seperti listrik itu sebagai penghantarnya itu seperti tembaga ataupun besi ataupun yang lain yang juga menghantarkan gelombang tersebut. Kalau dari shockwave itu adalah air. Nah, ini jenis-jenis pembangkit shockwave. Kita ketahui jenisnya ada 3, yaitu elektrohidrolik atau spark gap, yaitu berupa gelombang supersonik yang ditargetkan pada suatu batu F1 melalui reflektor, tadi yang saya sebut di gambar 4 tadi. Nah, ini ada juga yang menyebutkan bahwa elektrokonduktif itu atau elektrohidrolik itu sama. Terus ketiga kalau kita bahasakan dari elektrohidrolik atau konduktif itu seperti busi. Jadi gambarannya kita ada percikan-percikan itu nanti akan membuat tenaga yang bisa difokuskan dalam satu titik sehingga bisa memecahkan batu. Kerugian daripada shockwave atau shockwave ini tidak stabil yang elektrokonduktif itu, dan umur elektrodenya pendek. Ada yang sekarang itu yang sudah berkembang itu sudah mulai maju, mulai modern. Kalau dulu satu shockwave atau LS1 spark gap itu untuk satu pasien satu. Nanti begitu ganti pasien lagi, itu baru diganti lagi. Itu dari spark gap. Terus kedua adalah jenis elektromagnetik. Arus listrik dihantarkan ke konduktor memproduksi bidang magnet sehingga mendapat gelombang yang difokuskan kepada reflektor parabolik. Nah, kerugian daripada elektromagnetik itu yaitu komplikasi hematomnya kapsuler cukup tinggi. Nah, ini jenisnya ada elektromagnetik. Kalau kita bahasakan di dalam kita sederhanakan seperti dinamo, sejenis sumber energinya seperti di kumparan, membuat kumparan sehingga dia bisa mendapatkan gelombang tersebut. Terus jenis yang ketiga yaitu piezoelektrik, yaitu dari kristal-kristal piezo yang ribuan ditanam di belakang dari cakram tersebut, yang seperti gambar itu, digetarkan oleh energi listrik, difokuskan dalam satu cakram. Nah, keuntungan dari piezoelektrik ini, akurasinya lebih baik, usia lebih panjang, distensi energi dan kulit relatif rendah, mungkin tanpa anestesi. Makanya di dalam
pemilihan kita mau jenis elektrokonduktif atau elektromagnetik itu tergantung dari usernya atau penerima yang memakai. Ini 3 pilihan ini, ada dokter juga yang suka dengan 3 jenis ini, tergantung dari. Dan keuntungan dari piezoelektrik ini diantaranya yaitu tidak perlu pembiusan. Nah, ada di sini disebutkan kerugian dari kemampuan pemecah batu lebih rendah dari generator yang lain, yaitu lebih rendah dari elektrokonduktif atau elektromagnetik. Tapi sekarang dengan berjalannya waktu, sekarang dengan piezoelektrik, elektrokonduktif maupun elektrohidrolik itu sekarang sudah hampir sama, dari shock wave-nya, kekuatannya maupun akurasinya sekarang sudah hampir berimbang. Ya, ini tinggal kebiasaan kita mau pakai apa, itu yang jadi pemilihannya. Ya, ini gambarannya seperti yang tadi saya sebutkan, gelombang akustiknya enharmonik itu artinya bahwa gelombang yang dihasilkan dari sumber generator itu dia tidak dinamis atau ada seperti hentakan-hentakan, karena kecepatannya lebih suara, makanya dengan hentakan-hentakan itu akan bisa menimbulkan kejutan yang bisa memecahkan batu. Fragmentasi batunya dengan kecepatan tinggi tadi akan menjadikan fragmen batu seperti erosi di tempat masuknya dan keluarnya shock wave pada batu. Absorpsi energi stres mekanik, regangan geseran meremukkan starting dari batu tersebut. Jadi seandainya ini batu, ketika kita adakan shock wave-nya, itu bisa di daerah-daerah yang fokus dari tembakan itu juga di daerah luarnya, itu yang dari sistem shock wave tersebut. Nah, indikasi untuk melakukan indikasi daripada dilakukan SWL itu untuk batu di ginjal itu tidak lebih dari 2 cm, 2 mili, maaf, 2 mili. Apabila lebih dari 2 cm, ya benar, 2 cm, 20 mili atau 2. Apabila ada yang lebih dari 2 mili, itu dipasang digisten. Terus kedua, untuk batu-batu di ureter, baik itu ureter proksimal maupun ureter distal, itu ukuran batunya antara 5 sampai 10 mili. Dan batu resistensitas untuk di kandung mie itu bisa batu-batu. Nah, di sini batu yang mana boleh dilakukan SWL, boleh itu di ginjal maupun di ureter. Apabila batu kurang dari 2 kali 5 mili, itu tindakannya adalah dengan konservatif, yaitu bisa dengan waktu batasan konservatif itu bisa memakan waktu 2 minggu. Seandainya ada seseorang yang mengeluh batu atau ada batu yang ukurannya kurang dari 5 mili, pilihannya ada satu dengan konservatif. Nah, konservatif sampai kapan di konservatif itu? Artinya ditunggu nanti akan bisa keluar sendiri. Nah, itu kita butuh waktu konservatif selama 2 minggu. Setelah 2 minggu dievaluasi, kalau tetap ada, itu harus dilakukan intervensi. Karena kita bahayanya yaitu apabila batu itu turun akan menyebabkan kolik. Nah, ketika kolik kita nggak tahu saat kegiatan apa. Dan satu hal yang penting, ketika batu walaupun itu kurang dari 5 mili itu bisa dikonservatif, untuk profesi-profesi tertentu seperti seorang pilot atau seorang dokter bedah, apabila ada batu seperti itu, harus walaupun itu bisa dikonservatif, tindakan utamanya harus lakukan tindakan intervensi berupa ya nanti SWL. Karena apa? Ketika bahaya dari batu itu turun saat itu kolik, mungkin beliau sedang membawa pesawat, ataupun seorang dokter sedang melakukan pembedahan sambil kolik, nanti akan lebih membahayakan orang lain akibat dari kolik tersebut. Nah, kontraindikasi. Nah,
kontraindikasi dalam tindakan SWL itu satu, untuk kehamilan pada ibu hamil. Kedua, yaitu ginjal yang tidak berfungsi. Ketiga, yaitu adanya obstruksi ginjal, obstruksi distal dari batu, serta infeksi saluran kemih yang belum tertangani. Seperti di gambar ini kita bisa lihat di situ adanya hidronefrosis, ada hidroureter, sehingga ke bawahnya itu tidak ada saluran yang, ya, artinya itu adanya obstruksi, itu tidak dianjurkan untuk ESWL. Langkah-langkah SWL, nah ini yang penting ketika di langkah-langkah SWL sebagai tenaga, sebagai perawat, ini adalah peran kita penting di situ, di sini, yaitu persiapan ini, mulai persiapan administrasi, informed consent pasien, tindakan dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter urologi, perawat dengan keahlian khusus di bidang SWL, petugas radiasi, dan tindakan SWL dilakukan dengan mengutamakan pasien safety. Nah, disinilah pentingnya peran seorang perawat ketika kita melakukan tindakan. Nah, kita ini menempatkan perawat ini sebagai mitra seorang dokter. Ketika kita menjadi mitra, otomatis kita juga harus mengetahui ilmunya, mengetahui, kita juga harus punya bekali dengan pengalaman atau teknik-tekniknya, dan juga yang paling penting adalah cerdas secara spiritualnya. Jadi untuk sebagai mitra, setidaknya kita juga harus paham ilmunya. Jadi untuk itu ada kecerdasan 3 yang harus kita miliki seorang perawat itu, mulai kecerdasan secara ilmu, knowledge-nya, kecerdasan secara skill-nya, dan cerdas secara spiritual. Karena di sini tanggung jawab kita tidak ringan. Ketika kita melakukan tindakan ini, nah, kita juga harus paham bahwa apa yang dilakukan ini sesuai kewenangan kita. Walaupun kita orang yang skill, kita sudah punya ilmu, sudah pengalaman tentang tindakan SWL, tapi kewenangan sesuai dengan porsi kita sebagai tenaga perawat. Nah, di sini juga kita harus juga bisa kolaborasi, karena tindakan-tindakan SWL itu melibatkan seorang dokter spesialis urologi, seorang kita perawat sendiri, juga melibatkan PPR atau petugas pengawas radiasi. Karena tindakan ini adalah menggunakan sarana X-ray atau siam tadi. Nah, peran yang harus kita harus ketahui, dan kita juga harus tahu bahwa prosedur-prosedur apa yang harus kita mulai dari tindakan SWL ini. Mulai dari persiapannya, kadang kita juga menemui di dalam lapangan, walaupun bagaimanapun kita sudah menyiapkan dulu, dokter itu masih punya kesibukan yang lain, mungkin masih ada di operasi, masih ada di konsultasi untuk pasien-pasien klinik, kita mengerjakan dulu. Nah, setiap kita mempersiapkan itu, kita juga harus tahu langkah-langkah apa yang harus kita persiapkan. Nah, disinilah tempat di mana kompetensi kita sebagai tenaga, sebagai perawat untuk ini, kompetensi yang harus kita miliki, bahwa kita untuk menjadi operator itu tentu kita harus punya sertifikasi, artinya kita punya kompetensi yang harus kita punya pelatihan. Nah, dalam hal itu kita juga mengharapkan teman-teman yang ada atau sahabat-sahabat HPUI yang menjadi operator SWL, lengkapilah dengan sertifikat pelatihan. Nah, kami juga akan dari HPUI beberapa waktu kemarin sebetulnya ingin mengadakan pelatihan sebagai sertifikasi kita. Karena nanti ketika kita melakukan rumah sakit itu melakukan akreditasi maupun DCE, pasti akan ditanya standar kita mana, SOP untuk melakukan itu ada atau tidak. Nah, di sini kita harus mempersiapkan diri untuk melakukan itu. 5 menit lagi. Terima kasih, Pak Wid. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu diantaranya kan, di sini pasien tidak perlu dirawat, evaluasi kondisi umum, tanda-tanda vitalnya, lakukan prosedur send in, send out, dan analgesik itu supposteria, dan kalau perlu itu kita persiapkan dengan kontras itu untuk batu-batu yang lusen.
Terus untuk posisi tadi sudah disinggung, posisi di sini ada untuk batu-batu ureter ginjal dan batu ureter proksimal dengan posisi supin. Untuk batu ureter distal ini posisi prone. Ini karena kalau kita dengan posisi prone itu kita juga harus mempertimbangkan kondisi pasiennya, terutama yaitu kandung kemihnya harus terisi, buli-bulinya terisi, akan memudahkan kita untuk mengidentifikasi di dalam gambaran USG nanti, supaya kita lebih cepat mengidentifikasi batu. Terus ketiga, molekularisasi batu yaitu dengan fluoroskopi ataupun dengan siam. Kalau ada batu-batu yang jenis lusen, tadi perlu kita berikan kontras, yaitu sebelum kita lakukan kontras, pemberian kontras, lebih dulu kita tanyakan ada pernah riwayat dilakukan IPP ataupun pemberian kontras, kalau belum kita lakukan skin test dulu. Terus di sini yaitu adanya coupling, yaitu kulit harus bersih dari luka dan perban, terus balon berisi air, kembungkan sesuai dengan ketebalan lemak, dan yang di sini perlu kita ketahui yaitu jangan sampai di dalam air itu ada bubble, ada udara yang ada di dalam itu, karena sifat shock wave kalau ada udara di situ akan tidak bisa terhantar dengan baik. Terus pemberian gel atau karena kita mau USG, jangan pelit-pelit dalam memberikan jelly yaitu supaya nanti gambaran di USG akan lebih baik. Ini posisi-posisinya. Nah, komplikasi-komplikasi yang dilakukan oleh komplikasi akibat SWL diantaranya akan terjadi hematuri, kedua adanya hematum, dan ketiga sentrase. Nah, sentrase ini yang disebut sentrase itu adalah dari kata stone yang artinya batu, strase itu berjalan, yaitu pecahan batu yang berjalan. Ketika ada batu di dalam ginjal, ketika itu mungkin batu ukurannya lebih dari 1 cm atau 1,5 cm, begitu dipecahkan, dia akan berebut untuk keluar melalui velum maupun ureter. Kita ketahui bahwa diameter ureter itu antara 5 sampai 6 mili. Ketika batu itu berebut keluar, kita tidak tahu kapan dia akan keluarnya, tapi kalau pecahan-pecahannya itu menyebutkan sentrase. Jadi akibat sentrase tadi itu bisa menyebabkan pasien juga kolik dan otomatis akan mengganggu fungsi ginjal tersebut. Terus komplikasi berikutnya yaitu terjadi hipertensi. Ini sangat kecil sekali untuk hipertensi, itu sekitar kejadian sampai 6 sampai 8%. Pasca tindakan kita perlukan sin out, tapi seperti yang tadi kita harus safety pasien tadi untuk mengetahui adakah keluhan-keluhan atau keluhan lain. Terus pasca tindakan yang paling perlu adalah asupan cairan, perlu dilakukan diuresis, terus dokter akan memberikan obat-obat jenis alpha blocker, analgetik, dan antibiotik. Alpha blocker itu adalah jenis obat atau sifat dari alpha blocker yaitu bikin relaksasi otot polos. Sehingga seperti otot polos yang di sini adalah diharapkan ureter maupun indibulum yang ada di dalam ginjal itu melebar sehingga batu itu akan keluar dengan mudah dan tidak menimbulkan sentrase. Dan antibiotik di sini tidak diperlukan. Kita diperlukan karena apa? Banyak karena antibiotik ini akibat dari batu itu adalah sarang kuman. Ketika batu itu dipecahkan, otomatis kuman-kuman yang ada di dalam batu itu akan menyebar. Yang menyebabkan terjadinya infeksi itu bukan dari tindakan SWL-nya, tapi lebih banyak daripada karena adanya kuman yang ada di batu itu menyebar sehingga menyebabkan infeksi. Terus paling kontrol dengan USG atau nanti 2 minggu pasca tindakan. Karena mengapa memerlukan waktu 2 minggu? Diharapkan setiap selama 2 minggu itu sudah waktu yang maksimal sehingga batu yang keluar itu akan lebih bagus. Sehingga ada setelah kontrol nanti kita bisa lihat ada sisa atau tidak. Kalau seandainya sisanya masih dikurang dari 5 mili cukup dikonservatif. Hal-hal yang harus diperhatikan, satu, tanyakan ke klien atau dalam pemberian obat koagulan atau tidak. 2, tindakan tidak dianjurkan SWL dilakukan pada 2 sisi yang berbeda dalam waktu bersamaan. Karena apa? Ketika SWL, kalau ginjal ataupun ureter yang dilakukan SWL, itu akan mengalami penurunan fungsi ginjal selama 3-4 hari. Jadi supaya untuk mengcover satunya, yang satu nanti istirahat, jadi satu bisa mengcover fungsi sebelahnya atau satu ginjal.
Untuk klien atau pasien dengan batu pasca PCN atau dengan tindakan invasif, sebaiknya dilakukan SWL kalau ada batu sisa, itu selama 1 bulan baru dilakukan SWL. Nah, ini tujuannya apa? Ketika dia di PCN ataupun ada tindakan invasif, itu pasti jaringannya akan mengalami penurunan jaringan atau jaringannya belum pulih sempurna. Ketika 1 bulan sudah aman untuk dilakukan SWL. Untuk klien-klien yang melakukan tindakan SWL ulangan dianjurkan 2 minggu. Nah, ada yang juga ada 1 minggu sudah diulang, tapi kita paling aman itu 2 minggu. Karena tadi saya bilang, sudah singgung di atas bahwa akibat dari SWL itu bisa mengalami penurunan ginjal dalam waktu 3-4 hari. Tapi untuk recovery-nya lebih aman itu 2 minggu. Keberhasilan tindakan SWL dipengaruhi oleh 3. Satu, besarnya batu atau indikasi. Kedua, komposisi material batu. Ini ada mulai batu itu terbentuk dari kalsium, oksalat, ataupun asam urat. Ini juga akan mempengaruhi batu. Walaupun batunya kecil, kalau jenisnya kalsium, oksalat, monohidrat itu batu yang jenis keras. Lalu letak batu atau posisi batu. Seperti batu-batu yang di kalik inferior, itu juga kalau untuk kita harus bisa lihat gambarannya itu. Besarnya indibulum ataupun sudut dari itu juga akan mempengaruhi nanti angka keberhasilan untuk dilakukan SWL. Ini hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan perlengkapan APD dan lain-lain. Di sini kembali lagi bahwa tadi kita harus safety pasien, yaitu safety dalam pasien sendiri, petugas maupun lingkungan. Di antaranya kita harus lengkapi ketika ini adalah X-ray dari lampu sebagai tanda bahwa di dalam ada operasional atau ada penggunaan X-ray. Makanya diusahakan untuk ada pemberitahuan. Kedua, ini adalah kacamata Google, kita harus kita pakai supaya apa? Untuk melindungi retina kita, mata kita jangan sampai paparan radiasi yang berlebihan akan menyebabkan gangguan di. Nah, untuk penyimpanan alat-alat apron, ini sebaiknya kita jangan dilipat atau digantung, sebaiknya di dalam dilibatkan di dalam kotak. Terus ini juga apron, ada paisel, ada troli emergency, ini kita harus sediakan. Nah, ini penandaan lokasi operasi, ini jangan sampai kita harus site making, walaupun tindakan itu dilakukan tanpa pembiusan ataupun karena tindakan non-invasif, tetap harus kita lakukan set making. Kalau untuk pasien-pasien dengan rawat jalan, set makingnya kita lakukan di poli. Supaya apa? Untuk melihat jangan sampai. Nah, ini adalah time out. Nah, ini satu hal yang paling penting untuk teman-teman atau sahabat-sahabat MUI yang punya melakukan itu. Jangan lupa setelah itu diberikan plastik nih. Penting, ini adalah bukan hanya untuk pasien-pasien yang terpapar atau mungkin ada pasien yang ada penyakit penyerta seperti hepatitis, itu sangat rentan sekali, karena pasti itu adalah karena ada jaringan. Nah, itu kita lebih aman kalau kita kasih pengaman lagi plastik wrap ini yang ini seperti ini, lebih aman untuk kita dan untuk. Nah, jangan lupa juga ini ada TLD, ada dosimeter untuk mengetahui paparan radiasi yang ada pada diri kita. Jangan sampai kita sebagai petugas juga akan berlebih sehingga kita tidak bisa melakukan tugas kembali karena paparan radiasi yang mengenai pada diri kita terlalu berlebihan. Dan yang penting lagi yaitu adalah surat izin, karena ini adalah dari Bapeten, yaitu surat izin penggunaan radiasi. Banyak teman-teman atau teman sahabat-sahabat PUI perhatikan surat izin kita, karena sekarang dari Bapeten itu untuk apabila ada sarana yang kita pakai itu atau mesin kita tidak ada izinnya atau belum belum izin sudah dioperasional, nanti yang tegurannya itu bukan hanya dari Bapeten aja, sekarang yang melakukan adalah kepolisian. Dan dendanya sangat besar, itu kalau tidak ada izin lalu dioperasikan nanti itu dendanya sangat besar. Kalau nggak salah itu sampai 100 juta itu dalam. Nah, ini walaupun dalam keadaan ini adalah suatu tindakan yang kita di masa normal kita nggak APD-nya cukup ini,
Nah, ini ada ketika kita APD dalam COVID, SWL tetap kita bisa kerjakan dengan tetap memperhatikan APD yang lengkap. Walaupun pasiennya sudah dikatakan tidak ada, berarti paling tidak, setidaknya kita harus melakukan APD secara maksimal. Kita tidak mau ambil risiko. Ya, terima kasih. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan semoga berguna bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.